Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 91-92. Asyik. Kalau begitu aku pergi dulu ya dokter. Ezra langsung pergi meninggalkan Eza dan Mila dengan gembira. Setelah itu Eza melanjutkan makan siangnya bersama Mila. Namun pikirannya jauh melayang entah di mana. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang membantunya melawan penjahat yang mengganggu dua gadis kembar itu. Orang yang dia kira laki-laki ternyata seorang wanita. Dia benar-benar penasaran. Tiba-tiba Eza mengingat sesuatu. Setahun yang lalu, dia pernah melakukan operasi besar dan menyebabkan kematian di meja operasi. Tanpa sadar Eza menjatuhkan pisau bedah yang dipegangnya. Semua orang memandang ke arahnya. Eza keringat dingin karena itu pertama kalinya dia kehilangan fokus. "Maaf," kata Eza. Namun tiba-tiba detak jantung pasien hilang sebelum dibedah. Semua menjadi panik. Eza berusaha melakukan CPR. Namun dia gagal. Eza keluar dari ruang operasi. Dengan ekspresi kucel. Dia benar-benar terpukul. "Kamu telah membunuhnya." "Dokter macam apa yang tidak bisa memegang pisau bedah?" Salah satu keluarga pasien menyalahkan Eza setelah dia secara tidak sengaja mendengar kalau pisau bedah Eza jatuh dan tidak sempat melakukan pembedahan. Eza hanya berdiri dan menunduk tanpa membuka maskernya. Dia tahu dia salah, makanya dia membiarkan orang itu memukulnya. Orang itu berhenti setelah dilerai oleh teman sesama dokternya. Meskipun tidak terlalu banyak yang tahu wajahnya, tapi semua mengenal si tangan malaikat. Di depan ruang operasi yang sepi, Eza duduk berjongkok sambil menunduk. Dia benar-benar tidak bisa percaya kalau dia sudah membunuh pasiennya. Ini karena hatinya dalam keadaan terluka oleh pengkhianatan Shishi sehingga dia kehilangan fokus. Tanpa sadar air mata mengalir di pipinya. Harusnya kalau tidak mampu memegang pisau bedah, jangan masuk ruang operasi. Tiba-tiba suara seorang perempuan terdengar. Eza menatap lurus ke depan tanpa mendongak ke arah wanita yang sedang berdiri di sampingnya. Ekspresinya kacau dan tatapannya buas. "Kamu tidak perlu mengingatkanku. Aku tahu kalau sekarang aku tidak pantas dipanggil dokter dan mulai sekarang aku tidak akan melakukan operasi lagi. Aku akan meninggalkan jas dokterku. Apa kamu puas?" Perempuan itu menarik nafas dalam dan menyeringai ke arah Eza. "Tadinya saya kesini mau menyampaikan rasa terima kasih seseorang pada pahlawannya. Tapi melihatmu seperti ini saya berubah pikiran. Ternyata kamu hanya orang lemah dan tidak pantas menerima rasa terima kasihnya." Perempuan itu pergi meninggalkan Eza. Tanpa sempat Eza melihat siapa dia. Dia sangat senang ketika dia berhasil mengingatnya. Tapi sayang dia benar-benar tidak tahu siapa gadis itu. Bahkan dia tidak sempat melihat wajahnya. Seketika itu Eza memiliki ide di kepalanya. "Kau perempuan misterius. Aku akan segera menemukanmu. Tunggu saja." "Kamu dokter." Mila tiba-tiba menyadarkan Eza dari lamunannya. Mila benar-benar tidak bisa menahan rasa penasarannya melihat Eza yang sedari tadi diam tanpa makan apapun. Iya Mil, sorry. Tadi kamu tanya apa?" Eza benar-benar tidak mendengarkan apa yang dikatakan Mila. Aku nanya apakah kamu seorang dokter?" Mila mengulang pertanyaannya. "Oh, itu dulu," jawab Eza tanpa ekspresi. "Wah keren. Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang misterius sepertimu. Selain jadi dokter apalagi yang kamu sembunyikan?" tanya Mila. "Aku kaki tangan mafia. Apa kamu takut?" kata Eza dengan santai. Belum saja Mila menjawab, tiba-tiba suara telepon Eza berbunyi dan itu dari Alvin. "Sekarang juga bawa Mila ke bandara." "Apakah ini hobimu Kak? Selalu mendadak. Kami harus mampir ke hotel untuk mengambil barang kami. Semuanya sudah ada di pesawat. 30 menit lagi kamu harus sampai di sini kalau kamu tidak mau aku tinggal." "Aku tidak bisa pulang Kak. Sepertinya aku harus ke London, ada urusan yang harus aku selesaikan." "Kalau begitu," tanya Mila, "apakah dia mau ikut kami pulang?" Eza melirik Mila dan menceritakan situasinya. "Aku akan ikut kamu ke London. Sekalian liburan daripada aku pulang sama mereka. Nanti aku bisa jadi nyamuk," kata Mila. "Kak, Mila akan ikut ke London bersamaku." "Baiklah Tut." Setelah menutup telepon, Alvin kembali menatap Anna yang tampak gelisah. "Sayang, apa kamu lelah?"
Anna tidak merespon Alvin. Dia tetap diam memandang keluar jendela pesawat. Alvin benar-benar bingung dengan sikap Anna. Dia memilih diam karena dia tidak ingin mengganggu Anna. Beberapa saat kemudian dia melihat Anna tertidur. Untuk sementara hatinya tenang karena Anna bisa tidur nyenyak. Beberapa jam kemudian, pesawat pribadi Alvin mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Sayang bangun. Kita sudah sampai. Alvin membelai pipi Anna. Anna membuka matanya. Iya. Kalau begitu ayo kita cepat turun. Anna bangun dari tidurnya. Dan berjalan keluar tanpa memperdulikan Alvin di belakangnya. Selama perjalanan pulang Anna tak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya sibuk memandang suasana di kota Hiden dari balik jendela mobil. Sedang Alvin fokus menyetir tanpa mengganggu Anna. Setibanya di rumah, Anna langsung ke kamar dan berganti pakaian. Setelah itu dia masak di dapur. Anna menyiapkan makanan yang sudah dimasaknya di meja makan. Dia melihat ke arah Alvin yang sedang berjalan menuju ruang kerjanya. "Vin, kita makan dulu ya." Alvin melirik Anna dengan ekspresi rumit. Dia berpikir apa dia tidak salah dengar. Anna memanggil namanya tidak seperti biasanya. "Makanlah dulu, aku ada kerjaan yang harus aku selesaikan." Alvin langsung masuk ke ruang kerjanya. Anna tidak merasa heran sedikit pun dengan tingkah Alvin yang mulai dingin. Dia makan sendiri di meja makan. Setelah itu dia mencuci piring dan masuk ke kamarnya. Ketika Alvin masuk kamar, dia sudah menemukan Anna tertidur. Di tengah malam dia membuka mata dan tidak menemukan Anna di sampingnya. Kemudian dia keluar dari kamar dan menemukan Anna di ruang keluarga yang sedang menunduk. Menangis di atas sajadahnya di ruang yang remang-remang. Alvin bersandar di tembok sambil berpikir, apa yang membuat Anna begitu tertekan? Dia suaminya tapi kenapa dia tidak mau bercerita? Alvin bingung harus bagaimana. Jika dia bertanya dia takut Anna akan menghindarinya. Tapi jika dia tidak bertanya dia yang akan terus tertekan. "Anna, jika waktu yang kamu butuhkan maka aku akan memberikannya. Aku tidak akan mengganggumu sampai kamu mau bercerita." Alvin kembali ke kamarnya. Namun dia tidak tinggal diam begitu saja. Sesungguhnya sejak Anna seperti itu dia tidak pernah tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, Anna memasak sarapan seperti biasanya. Dia menyiapkan pakaian yang akan dikenakan Alvin. Dia juga mengantar Alvin sampai ke pintu. Mencium tangannya sebelum berangkat. Namun satu yang kurang, yaitu ekspresi Anna yang datar dan tidak seperti biasanya. Suasana yang dingin itu terjadi selama 1 minggu. Sejak malam itu Alvin tidur di ruang kerjanya dan memberikan waktu sebanyak-banyak untuk Anna sendiri. Mereka tidak pernah makan bersama karena Alvin kadang berangkat kerja terlalu pagi dan pulang larut malam. Pernah sekali Alvin menabrak Anna waktu dia ingin mengambil kemejanya di lemari. "Oh, aduh." Anna meringis karena tubuh mungilnya tersenggol tubuh kekar Alvin. Alvin sedikit panik dan menjauhkan tangannya dari tubuh Anna, yang tidak sengaja dipegangnya secara spontan ketika dia menyenggol Anna. "Oh, maaf. Apa kamu tidak apa-apa?" Anna heran dengan tingkah Alvin yang tiba-tiba merasa bersalah karena telah menyentuhnya. Tidak kok." "Oh ya, kamu cari apa?" tanya Anna. "Oh, aku mau ambil kemeja yang akan aku pakai hari ini," kata Alvin. Anna menepuk jidatnya. "Astaga. Maaf, aku lupa menyediakan bajumu. Soalnya tadi aku sibuk masak di dapur." "Iya, tidak apa-apa. Aku masih bisa melakukannya. Kalau begitu aku akan bersiap-siap di ruang kerjaku." Alvin langsung keluar dari kamar. Anna mulai merasa bingung dan menyadari betapa berubahnya sikap Alvin. Ada apa dengan Alvin? Kenapa sikapnya berubah? Setelah itu Anna mandi dan bersiap-siap pergi ke kampus. Tapi pas dia keluar pagi itu, dia tidak menemukan Alvin, begitupun mobilnya. Beberapa saat kemudian Anna sampai di kampus. Tapi yang tidak diketahuinya adalah John sudah menunggunya. "Selamat pagi calon istriku," sapa John yang berdiri di depan pintu masuk kampus. Dan suaranya terdengar oleh semua orang yang berlalu lalang di tempat itu. Dan mereka pun mulai melihat ke arah Anna dan John. Ekspresi Anna menjadi rumit. Belum selesai urusannya dengan Firas dan sekarang dia harus bertemu dengan John yang tidak tahu malu. Dia sudah tahu Anna sudah menikah tapi dia masih saja mengganggunya. Tanpa berkata apapun, Anna berjalan masuk tanpa menghiraukan John.
Sayang, apakah kamu mengabaikanku? Aku calon suamimu. Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku tidak punya pilihan selain memberitahu ibumu. John mencoba menggertak Anna. Ada senyum di sudut bibir John. Terang saja mendengar itu ekspresi Anna berubah gelap. Dia berbalik, namun seketika itu dia melihat Firas berdiri di belakang John. Firas terlihat bingung. Dia baru ingat kalau Firas pernah bilang kalau 1 minggu lagi dia akan kembali ke Indonesia. Dan akan langsung mengajar di kampus. Dan hari ini sudah lebih dari 1 minggu. Ya Allah, bukankah itu Firas? Apakah dia mendengar semua yang dikatakan John? Firas mendekat ke arah Anna dan menatap John dengan ekspresi rumit. Kemudian dia melirik Anna dengan tersenyum. Dia berkata, "Selamat pagi Uti." Anna merasa frustasi. Dia pusing melihat 2 lelaki di depannya. Yang satu sudah tahu dia sudah menikah. Dan yang satunya belum tahu. Sedang di tempat tertentu banyak mata yang menatapnya heran dan ada juga yang menatapnya jijik. Tanpa menjawab sapaan Firas, Anna langsung berbalik dan pergi ke kantornya. Sepeninggal Anna, John dan Firas hanya saling pandang tanpa bersuara. Dengan ekspresi tenang dan santai John meninggalkan kampus. Dan Firas pergi menuju ruang dosen. Ketika Anna duduk di tempatnya, dia fokus memeriksa materi yang akan disampaikannya hari ini. Tiba-tiba Pak Dodi, rekannya sesama dosen, memberikan pengumuman. "Saya punya pengumuman untuk kita semua. Kalau hari ini kita kedatangan anggota baru. Dia seorang pemuda yang tampan dan soleh. Dia lulusan Al-Azhar Kairolo," kata Pak Dodi. Semua orang di ruangan itu, terutama para dosen yang masih gadis, nampak antusias. "Siapa Pak?" mereka bertanya serempak. Sedang di tempat tertentu ada hati yang tidak tenang dan gelisah. "Baiklah, saya akan mempersilahkannya masuk." Pak Dodi keluar. Dan sesaat kemudian dia mempersilahkan Firas masuk. "Teman-teman, kenalkan, ini Pak Muhazzam Firas, dia dosen baru di sini." "Selamat pagi semua. Semoga kita bisa menjadi rekan yang baik," kata Firas mencoba akrab dengan rekan barunya. Firas melirik ke arah Anna. Dia bingung melihat ekspresi Anna yang tegang dan tidak bahagia melihat kedatangannya. Dia menyadari ada yang aneh dari Anna. Violin menyadari kalau Firas melirik ke arah Anna. Dia menjadi kesal dan berinisiatif untuk mengingatkan Firas. "Pak Firas, selamat datang," kata Violin mencoba akrab dengan Firas. "Oh ya, saya mau mengingatkan. Mumpung Pak masih muda, jangan mudah tergoda dengan tampang lugu dan penampilan alim. Pak Firas harus cermat memilih pasangan, soalnya perempuan zaman sekarang banyak yang tidak benar," lanjut Violin sambil melirik ke arah Anna. Semenjak kabar berita batalnya pertunangan Alvin dan Putri, semua orang menjadi heboh dan penasaran apa penyebabnya. Karena Cantika yang berprofesi sebagai artis mencoba menekan gosip tentang ayahnya yang dipenjara. Dan mengatakan kepada publik kalau pertunangan itu batal karena orang ketiga. Dan Violin yang licik mencoba mengorek informasi dari Cantika. Dan dengan liciknya juga Cantika mengatakan orang ketiga itu adalah Anna. Dan dia menyembunyikan kebenaran kalau Anna itu istri Alvin. Terang saja Violin menyebar gosip itu kepada rekannya. Tapi sayangnya tidak banyak yang mempercayainya. Selain Anna tidak pernah terlihat bersama Alvin. Mereka juga tidak berpikir kalau seorang sekuat dan sedingin Alvin bisa tertarik dengan gadis model Anna. Firas terlalu pintar untuk tidak mengerti maksud Violin. Dia tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Miss atas nasihatnya. Tapi saya lebih dari tahu mana perempuan yang baik. Setelah saya mengamati, ternyata saya menemukan satu orang di kantor ini yang terlihat berkilau seperti berlian." Semua orang tercengang dengan apa yang dikatakan Firas. Violin pun tersenyum karena dia melihat kalau ketika mengatakan itu, Firas memandang ke arahnya, jadi wajar dia besar kepala. Dia bergumam dalam hatinya, "Sudah tentu itu aku, hehe." Pak Dodi tersenyum dan mulai ingin tahu, "Siapakah itu Pak Firas?" Mendengar pertanyaan Pak Dodi, semua orang harap-harap cemas. Sedang Anna memilih duduk dengan tenang, tanpa memperdulikan obrolan mereka. Sesaat kemudian Firas memandang ke arah Anna dengan tersenyum. Semua mengikuti kemana Firas memandang. Perempuan itu adalah dia, yang bersinar seperti berlian. Firas menunjuk ke arah Anna yang sedari tadi menunduk membaca bukunya. Semua orang tercengang dan tak percaya.
dan seseorang tertentu terbakar emosi. Dia tidak percaya kalau Firas akan menuju ke arah Ana. Apa Anda tidak salah, Pak? Petik 2. Tanya Violin. Bagaimana saya bisa salah? Jika perbedaan antara bongkahan batu dan berlian itu terlihat jelas. Bukankah begitu, Pak Dodi? Firas melirik Pak Dodi yang sedari tadi mengangguk-angguk. Bersambung.